Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengetengahkan perihal segitiga kecurangan. Nah, tujuan pembelajaran ya, eh, saudara-saudara sekalian setelah mempelajari mengenai segitiga kecurangan ini, Anda akan dapat menjelaskan perihal tersebut gitu. Nah, untuk memulainya saya akan memulai pada slide berikut ini. Ya. Kali ini kita akan mencoba memahami tentang segitiga kecurangan. Jadi pengertian ini kita perlu pahami kecurangan, bahwa kecurangan merupakan cara mencapai tujuan. Jadi kecurangan atau penipuan merupakan suatu cara untuk mewujudkan atau mencapai tujuan pribadi atau suatu organisasi atau kelompok atau untuk memuaskan kebutuhan manusia. Tujuan atau kepuasan tersebut dapat dipenuhi baik melalui cara yang jujur maupun secara melawan hukum. Apa penyebabnya? Yang memberi inspirasi dan memberi motivasi kepada seseorang untuk memilih cara-cara yang tidak jujur atau melawan hukum daripada secara jujur atau legal untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan tersebut. Dalam pembicaraan umum, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dapat menjadikan suatu motivasi, baik perilaku yang jujur maupun tidak jujur. Adanya suatu ancaman untuk kelangsungan hidup akan menyebabkan seseorang untuk memilih cara-cara yang jujur atau tidak jujur. Ketika terjadinya persaingan yang keras dan saling membahayakan, maka cara-cara yang tidak jujur akan dibenarkan atau dirasionalisasikan secara cepat. Ketidakjujuran akan menjadi senjata dalam berbagai persaingan untuk kelangsungan hidup. Persaingan keras untuk mempertahankan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, atau politik sering mendorong terjadinya perilaku tidak jujur. Ya. Hal serupa sudah sering terjadi dalam dunia bisnis. Kemudian penelitian Donald Casey memberi wawasan berharga. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Donald Casey pada tahun 1950-an di Amerika Serikat, telah memberi wawasan yang sangat berharga terhadap suatu pertanyaan. Mengapa kecurangan terjadi? Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle. Casey melakukan wawancara pada para pelaku kecurangan yang telah menyandang status sebagai narapidana. Ya. Casey mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, adanya tekanan atau dorongan, ya, pressure atau motivation. 2, rasionalisasi atau pembenaran. Ini menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan. Ketiga, adanya peluang atau kesempatan, opportunity, dan pengetahuan untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian faktor pendorong. Ya. Jadi faktor pendorong untuk melakukan korupsi atau kecurangan. Jadi
Bologna dan Linkage dalam fraud auditing atau forensic accounting ya, menyatakan bahwa sejumlah orang jujur untuk setiap saat, sejumlah orang tidak jujur setiap saat, sebagian besar orang jujur setiap saat, dan sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Jadi berdasarkan pendapat ini dibuat suatu generalisasi tentang perilaku manusia secara umum, yaitu sejumlah orang jujur untuk setiap saat, kemudian sejumlah orang tidak jujur untuk setiap saat, selanjutnya sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Ya. Jadi sejumlah orang jujur, sejumlah orang tidak jujur, kemudian sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Nah, yang terakhir adalah sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Nah, kemudian, meskipun terdapat banyak cara untuk melakukan kecurangan, namun secara umum terdapat 3 unsur penting menyebabkan seseorang melakukan kecurangan itu. 1, adanya tekanan. 2, adanya kesempatan. Ketiga, berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima. Ketiga unsur tersebut membentuk apa yang disebut dengan segitiga kecurangan. Selanjutnya, setiap perilaku kecurangan mendapat berbagai macam tekanan atau pressure. Ya. Tekanan yang paling kuat adalah berkaitan dengan kebutuhan finansial. Meskipun ia juga menghadapi tekanan selain finansial, seperti frustasi di tempat kerja, kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik daripada kinerja yang sebenarnya, atau tantangan untuk menyiasati sistem. Nah, juga merupakan faktor pendorong melakukan kecurangan. Ya. Jadi meskipun ia juga menghadapi berbagai tekanan selain finansial, juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan kecurangan, ya, seperti frustasi tempat kerja tadi. Nah, kemudian pelaku kecurangan memerlukan suatu cara untuk membenarkan atau merasionalisasi atas tindakan yang mereka lakukan agar dapat diterima. Pelaku merasionalisasikan tindakannya ada 2 alasan. 1, ia tidak yakin apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum atau ilegal. Meskipun ia tahu bahwa tindakan tersebut tidak etis. Kemudian kedua, ia yakin bahwa ia akan mendapatkan uang pengganti dari sumber lain dan sehingga dapat membayar kembali atas uang yang telah ia gelapkan. Ya. Jadi dalam benak pikirannya ia hanya meminjam meskipun cara yang dilakukan adalah tidak etis. Ia akan membayar kembali uang tersebut. Setelah semua itu, hampir semua orang akan ikut-ikutan melakukan hal serupa. Dalam hal terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sebagai contoh, tekanan atau pressure, mungkin kebutuhan untuk membuat bahwa laba perusahaan kelihatan lebih baik untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar, kesempatan mungkin karena adanya kelemahan bagian audit dan rasionalisasi berupa kita hanya mengolah buku hingga kita mendapatkan dalam waktu sebentar. Kecurangan menyerupai terjadinya api dalam berbagai cara. Agar terjadi suatu api diperlukan adanya 3 unsur. Ketika semua dari ketiga unsur tersebut datang bersamaan, terjadilah apa yang disebut dengan api. Para petugas pemadam kebakaran mengetahui bahwa suatu api dapat dipadamkan dengan mengeliminasi salah satu dari 3 unsur tersebut. Ya, atau menyingkirkan begitu dari 3 unsur tersebut. Nah, oksigen sering dieliminasi dengan menggunakan bahan kimia atau disebabkan letusan.
panas sangat lazim dieliminasi dengan dituangi air. Bahan bakar dihilangkan dengan pemadam api atau dengan menutupi sumber bahan bakar. Seperti halnya unsur dalam segitiga api, 3 unsur dalam segitiga kecurangan juga saling berinteraksi. Pada api, bahan bakar lebih mudah terbakar, oksigen tidak mudah terbakar, dan panas untuk membakarnya. Pada kasus terjadinya kecurangan, semakin besar kesempatan yang dimiliki atau semakin kuat tekanan yang dihadapi, meskipun rasionalisasi kurang, hal ini akan mendorong seseorang melakukan kecurangan. Demikian juga, semakin tidak jujur seseorang, meskipun kesempatan dan atau tekanan yang dimiliki sangat terbatas, mereka akan termotivasi untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, seseorang yang berusaha untuk mencoba mencegah kecurangan selalu bekerja hanya berada pada salah satu dari 3 unsur segitiga kecurangan, yaitu kesempatan. Para investigator secara umum mempercayai bahwa kesempatan dapat dieliminasi dengan adanya sistem pengadilan intern yang baik dan menjamin untuk dipatuhinya sistem pengendalian intern tersebut. Jarang para investigator berfokus pada tekanan untuk melakukan kecurangan atau rasionalisasi yang dimiliki oleh pelaku kecurangan. Selanjutnya sangat menarik untuk dicatat, berdasarkan hampir setiap dilakukan penelitian tentang kejujuran menyatakan bahwa tingkat kejujuran menurun. Adanya interaksi secara alami dari unsur-unsur yang ada pada segitiga kecurangan dan mundurnya masyarakat dari nilai-nilai kehidupan menunjukkan suatu masa depan yang menakutkan bagi kita semua untuk melawan kecurangan. Selanjutnya, segitiga kecurangan atau unsur utama adanya tekanan. Tekanan atau pressure merupakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi dari pelaku kecurangan yang menciptakan adanya kebutuhan akan uang dan kemudian mendorongnya untuk korupsi. Secara umum, dorongan tersebut berpusat atas sejumlah uang. Tetapi hal ini dapat merupakan gejala dari berbagai jenis tekanan yang lain. Contoh, seorang pecandu narkoba atau orang yang memiliki kebiasaan berjudi dapat menciptakan kebutuhan akan uang dalam jumlah yang relatif banyak dalam rangka mempertahankan kebiasaan buruk tersebut. Lalu, kemudian menciptakan tekanan yang berhubungan dengan aspek-aspek segitiga kecurangan. Nah, ketika memasuki usia dewasa, seseorang akan menikah dan setelah menikah akan memiliki tanggung jawab lebih berat. Kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan. Pada suatu saat, seseorang akan diuji tentang etika dan kejujurannya. Seorang kepala rumah tangga akan mengalami tekanan situasional yang lebih berat dibanding dengan anggota keluarga yang lain. Kecurangan adalah melakukan tindakan curang untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan bagi suatu organisasi atau untuk keduanya. Kecurangan oleh karyawan, di mana seorang karyawan melakukan kecurangan dari majikannya, biasanya keuntungan untuk pelakunya. Sedangkan kecurangan oleh manajemen, di mana manajemen menipu investor dan kreditor, ya, biasanya memanipulasi laporan keuangan. Nah, hal ini yang mendapat manfaat keuntungan dari kejahatan ini adalah pihak organisasi dan manajemen perusahaan.
Berikut ini akan dibahas jenis-jenis tekanan, ya, eh, atau pressure yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi 4 jenis. 1. Tekanan keuangan atau financial pressure. 2. Sifat buruk atau vices. 3. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi work-related pressure. Dan yang terakhir, tekanan yang lain atau other pressure. Nah, kita mau mulai dengan tekanan keuangan atau financial pressure. Penelitian yang dilakukan Albrecht menunjukkan bahwa kurang dari 90% dari seluruh kecurangan penyebabnya adalah tekanan keuangan dan berkaitan sifat buruk. Berikut contoh tekanan keuangan yang menyebabkan seorang berbuat kecurangan atau korupsi yang meliputi yang memiliki manfaat secara langsung kepada pelakunya. Ya. Sifat tersebut yaitu serakah atau greed. Kedua, gaya hidup melebihi kemampuan. Ketiga, memiliki utang yang besar. 4. Mengalami kerugian keuangan. Selanjutnya adalah kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Gitu. Nah, itulah yang kita pahami terkait tekanan keuangan. Selanjutnya adalah kebiasaan buruk atau vices. Jadi suatu yang berhubungan erat dengan tekanan keuangan adalah kebiasaan buruk seperti suka berjudi, mengkonsumsi obat terlarang dan alkohol, dan berkaitan kebutuhan untuk menikah lagi. Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk. Gaya hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan orang yang jujur melakukan kecurangan. Seperti kita ketahui bahwa seorang karyawan perempuan yang berbuat curang yang disebabkan anaknya menjadi pecandu obat terlarang karena ia harus menyediakan uang yang melebihi kemampuannya. Kita juga mengetahui seorang manajer sukses namun belakangan diketahui melakukan kecurangan di mana ia bekerja dikarenakan dia memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat-obat terlarang atau berjudi begitu. Dan bukan atau ya, tapi dan berjudi. Kemudian tekanan berikutnya adalah tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Work-related pressure. Tekanan keuangan dan kebiasaan buruk merupakan penyebab dominan, ya, penyebab utama dalam kecurangan. Faktor-faktor seperti berikut ini juga merupakan faktor-faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan. Jadi kurang dihargai atas kinerja yang telah dicapai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, tidak diperhatikan untuk promosi, dan perasaan dibayar lebih rendah. Nah, itulah bagian dari tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya tekanan lain atau other pressure. Kecurangan dapat didorong oleh tekanan yang lain, misalnya meningkatnya gaya hidup dari suami atau istri atau keinginan untuk menjaga gengsi. Misalnya, seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan sebanyak 20 miliar untuk membeli mobil mewah, menikmati hidup mewah, gaya hidup mewah, dan melancong begitu ya, atau traveling. Nah, setiap orang akan menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya. Namun, sifat dan kualitas tekanan tersebut bervariasi. Misalkan kebutuhan akan keuangan, pangkat, dan kedudukan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, dan sebagainya. Nah, untuk sebagian orang menganggap bahwa suatu kesuksesan yang berupa materi lebih penting daripada kejujuran. Ketika mereka menyusun peringkat atau ranking karakteristik pribadi, ya, jadi menyusun peringkat karakteristik pribadi,
Mereka menilai sebagian besar dari kehidupan mereka, kesuksesan duniawi harus di-ranking lebih tinggi daripada integritas. Sebaliknya, para psikolog menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki suatu harga diri ketika mereka akan tidak jujur. Individu yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki kesempatan rendah membutuhkan tekanan yang tinggi untuk menjadi orang yang tidak jujur. Ketika kita bekerja dalam satu lingkungan di mana uang melimpah ruah dan tidak terhitung, dan kita meyakini bahwa kita akan mengembalikan uang yang kita ambil untuk makan enak dan memenuhi gaya hidup mewah lainnya, sehingga kita terjerumus melakukan kecurangan atau korupsi. Presiden Amerika yang sangat terkenal kejujurannya, Abraham Lincoln, ya, pernah mengusir seorang lelaki ke luar kantor atas kemarahannya untuk menolak penyuapan yang besar nilainya. Ketika seseorang yang menanyakan kenapa sang presiden begitu marah, ia mengatakan, setiap orang memiliki harga diri dan itulah prinsip hidupnya. Menghilangkan tekanan dalam segitiga kecurangan memiliki dampak yang sama ketika menghilangkan panas dari segitiga api. Tanpa adanya beberapa tekanan, kecurangan jarang terjadi. Nah, kemudian unsur kedua dari segitiga kecurangan adalah kesempatan atau opportunity. Ya. Jadi masih unsur kedua ya, kesempatan atau opportunity. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Crissey, pelaku kecurangan selalu punya peluang dan pengetahuan untuk melakukan kecurangan. Association Certified Fraud Examiner atau ACFE, ya, Report to the Nation atau RTTNS, ketika melakukan penelitian juga menunjukkan bahwa pihak karyawan dan para manajer punya masa kerja yang lama yang melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan mereka sangat memahami kondisi real perusahaan, sehingga mereka tahu letak kelemahan sistem pengendalian intern dan juga memiliki ilmu yang cukup agar kejahatan mereka dapat berhasil dengan baik. Meski demikian, faktor utamanya adanya peluang adalah terletak pada pengendalian intern. Dengan adanya kelemahan, bahkan tiadanya pengendalian intern, memberi peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan kejahatan. Perlu diperhatikan bahwa Komisi Tradeway di Amerika yang sekarang bernama COSO, COSO, ya, The Committee of Sponsoring Organization, telah merespon terjadinya kecurangan yang menyangkut simpanan dan pinjaman dan berbagai skandal yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 80-an. Komite tersebut menyimpulkan bahwa pencegahan utama terhadap terjadinya kecurangan adalah dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat dan menghasilkan pengendalian intern menurut model COSO tadi ya, COSO, kemudian digabungkan ke dalam literatur teknik melakukan audit keuangan sebagai Statement of Auditing Standard SAS nomor 78 tentang Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit. Selanjutnya, The Sarbanes-Oxley memfokuskan pada evaluasi tahunan terhadap pengendalian intern oleh manajemen dengan satu pendapat atau opini yang independen dari evaluasi yang dilakukan oleh auditor laporan keuangan. Jika tujuan dari SOX adalah untuk meminimalkan terjadinya kecurangan, maka pengendalian intern merupakan cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
Peluang terjadinya kecurangan akan merajalela ketika pihak manajemen tidak memberi perhatian yang serius terhadap pentingnya pengendalian intern. Ketika informasi menyatu dengan peluang, maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan meningkat. SOX akan dibahas secara khusus nantinya ya. Motivasi dan kesempatan atau peluang merupakan dua hal yang bersifat interaktif. Semakin besar kebutuhan ekonomi, semakin sedikit kelemahan pengendalian yang dibutuhkan untuk terjadinya kecurangan. Sebaliknya, semakin banyak kelemahan yang ada dalam pengendalian, maka tingkat kebutuhan untuk motivasi yang diperlukan untuk melakukan kecurangan semakin berkurang. Ya. Kita berbicara tentang unsur ketiga, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi atau rationalization. Jadi begini, telah didiskusikan dua elemen pertama dari segitiga kecurangan, yaitu adanya tekanan dan adanya kesempatan. Unsur ketiga adalah rasionalisasi atau rationalization. Ya, untuk menjelaskan kenapa rasionalisasi berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan, karena rasionalisasi akan memberi satu pembenaran terhadap apa yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri. Meskipun tidak memiliki alasan kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. Misalnya, seseorang korupsi dan uang korupsi tersebut sebagian digunakan untuk keagamaan dan menyantuni fakir miskin. Contoh lain, Robin Hood mempertahankan perilakunya yang tidak jujur dengan berargumen bahwa ia mencuri dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Nah, hampir setiap kecurangan melibatkan rasionalisasi. Sebagian besar dari pelaku kecurangan pada pertama kali mereka melakukan kecurangan mereka berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan yang lain. Dengan melakukan rasionalisasi akan membantu seseorang untuk menyembunyikan ketidakjujuran dari tindakannya. Berikut beberapa rasionalisasi yang sering digunakan oleh pelaku kecurangan. Jadi, pertama, saya hanya meminjam uang, saya akan mengembalikannya. Kedua, setiap orang melakukannya. Ketiga, tindakan saya ini tidak menyakiti siapapun. Nah, berikutnya, perusahaan menjamin kami. Atau juga dalih yang lain adalah tindakan tersebut untuk suatu tujuan yang baik. Jadi itulah beberapa argumen atau rasionalisasi yang sering digunakan pelaku kecurangan. Begitu. Menurut M. Romay, ya, kemudian W.S. Albrecht dan D.C. Carrington dalam Auditor and the Detection of Fund tahun 90 menyatakan bahwa seseorang berbuat curang sebagai hasil interaksi dari dua kekuatan yang berasal dalam pribadinya dan lingkungan ekstern. Ya. Kekuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, tekanan situasional. Dua, kesempatan. Ketiga, karakteristik pribadi. Ya. Gitu. Auditor dapat mengembangkan suatu daftar pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas kecurangan. Pendekatan dengan menggunakan kuesioner dapat digunakan untuk membantu auditor menemukan motivasi untuk melakukan kecurangan. Beberapa kantor akuntan publik telah mengembangkan suatu checklist yang bermanfaat untuk menemukan kecurangan selama kegiatan audit. Ya, itu. Selanjutnya
kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Nah, kecurangan dalam laporan keuangan antara lain berupa mempublikasikan secara sengaja terhadap informasi palsu dari bagian suatu laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau overstates terhadap aktiva atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya atau understates terhadap kewajiban dan beban. Seringkali para pemegang saham, karyawan, dan investor tidak mengetahui sepenuhnya dari ketidakjelasan terhadap nilai aktiva perusahaan dan adanya kewajiban jika terjadi suatu kecurangan. Kemudian lahirnya Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang Anti Korupsi. Sebagian besar dari skandal kecurangan yang terjadi tahun 2002 di Amerika menyebabkan lahirnya Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang Anti Korupsi. Termasuk kecurangan yang terjadi di perusahaan raksasa Enron dan WorldCom. Jadi berupa kecurangan terhadap laporan keuangan. Skema kecurangan yang mereka lakukan tergolong rumit, namun pada akhirnya motif relatif serupa, yaitu menyebabkan kerugian besar terhadap pemegang saham dan timbulnya utang kepada kreditur. Belum lagi menyebabkan trauma terhadap karyawan di mana mereka kehilangan pekerjaan dan dana pensiun. Dan laporan pencegahan terhadap kecurangan di tahun 2008. Jadi pada 2008 laporan yang disampaikan kepada lembaga pencegahan terhadap kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menderita kerugian rata-rata $2 juta yang disebabkan terjadinya skema kecurangan tersebut. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa kecurangan sangat berbeda dari jenis kecurangan yang lazim karena tipe tujuan dari kecurangan yang terjadi tidak secara langsung memperkaya si pelaku, tetapi menyesatkan kepada pihak ketiga, yaitu investor, pemilik, regulator, dan lain-lain, seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau menyangkut kelangsungan hidup dari suatu organisasi. Kemudian biasanya pelakunya manajer perusahaan. Dengan kata lain, ya, berdasarkan hal tersebut, biasanya pelakunya adalah seorang manajer perusahaan yang memanipulasi kemampuan yang bersifat ekonomi suatu perusahaan dengan menutupi hutang yang jumlahnya yang sangat besar atau hilangnya aktiva yang lain. Para pihak manajemen memperoleh keuntungan secara langsung dari terjadinya kecurangan dengan menjual saham, menerima bonus atas kinerja yang dipalsukan, atau dengan menggunakan laporan palsu untuk menyembunyikan tindakan curang lainnya. Manfaat secara tidak langsung yang diperoleh pihak manajemen dari adanya kecurangan terhadap laporan keuangan tersebut, di mana cara ini untuk memperoleh sumber dana atas nama perusahaan atau melakukan penggelembungan harga jual perusahaan. Gitu. Ya. Mencegah kecurangan laporan keuangan atau preventing financial statement fraud. Berdasarkan segitiga kecurangan Freud Triangle yang dimuat oleh Dr. Donald R. Creasy, orang melakukan kecurangan atau korupsi ketika mereka mendapat tekanan atau pressure, baik berupa tekanan keuangan atau tekanan sosial. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang atau dana yang tidak terdeteksi dan mereka dapat membenarkan atau merasionalisasikan tindakan jahat mereka. Setiap upaya mencegah kecurangan atas laporan keuangan harus fokus pada 3 faktor.
3 faktor itu yaitu pertama, mengurangi tekanan situasional yang dapat mendorong terjadinya kecurangan, yaitu hindari penetapan tujuan keuangan yang tidak mungkin dicapai. Selanjutnya, menghilangkan tekanan yang berasal eksternal yang mungkin dapat menggoda staf akuntansi untuk menyiapkan kejahatan terhadap laporan keuangan. Berikutnya, pengendalian modal kerja, kelebihan volume produksi, atau pengendalian terhadap inventaris. Ya. Kemudian selanjutnya menetapkan dengan jelas dan prosedur akuntansi yang seragam tanpa adanya klausul pengecualian. Faktor kedua adalah mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan. Apa itu? Yaitu menjaga keakuratan dan kelengkapan catatan akuntansi internal. Selanjutnya, hati-hati dalam monitor transaksi bisnis dan hubungan yang bersifat pribadi dari pemasok, pembeli, agen pembelian, perwakilan penjualan, dan pihak lain-lain yang berhubungan dalam bertransaksi di antara unit-unit keuangan. Yang ketiga, menetapkan sebuah sistem keamanan yang bersifat fisik untuk memastikan aset perusahaan, termasuk barang pribadi, uang tunai, peralatan modal, peralatan, dan barang-barang lain yang berharga. Faktor berikutnya, ya, dari mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan yaitu pembagian fungsi penting di antara karyawan, memisahkan adanya pengendalian penuh pada satu orang. Kemudian menjaga keakuratan catatan pegawai termasuk memeriksa latar belakang pada karyawan baru. Yang terakhir pada faktor mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan ini adalah mendorong pengawasan yang kuat dan berhubungan kepemimpinan yang kuat dalam kelompok untuk menjamin penegakan prosedur akuntansi. Nah, faktor ketiga yaitu mengurangi rasionalisasi dari adanya kecurangan untuk memperkuat integritas karyawan. Nah, itu pertama, para manajer harus mempromosikan kejujuran dengan memberi contoh. Tindakan yang tidak jujur oleh manajemen, bahkan jika mereka akan diarahkan pada sasaran di luar organisasi, menciptakan lingkungan yang tidak jujur dapat digunakan untuk merasionalisasi kegiatan bisnis yang tidak sah lainnya oleh karyawan atau pihak eksternal. Berikutnya adalah perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam kebijakan perusahaan. Kebijakan akuntansi oleh organisasi harus berkaitan dengan prosedur akuntansi yang dipertanyakan atau bersifat kontroversial. Konsekuensi terhadap pelanggaran aturan dan ketentuan untuk hukuman dari pelaku kecurangan harus tertulis dengan jelas dan dikomunikasikan. Tuh. Ya. Kemudian sejumlah daftar istilah penting, ya, yaitu financial pressure. Financial pressure adalah adanya tekanan yang bersifat keuangan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan atau korupsi, opportunity, ya, kemudian peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Istilah berikutnya adalah other pressure, yaitu adanya tekanan yang lain yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau korupsi. Berikut adalah pressure atau motivation, yakni adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan kejahatan. Kemudian rationalization adalah rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan kejahatan. Istilah penting selanjutnya adalah vices, yakni adanya sifat buruk yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau korupsi. Sifat buruk itu yaitu mabok, berjudi, mengkonsumsi narkoba. Terakhir adalah istilah penting lainnya adalah work
release pressure, yaitu adanya tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau korupsi. Ya, baik para mahasiswa sekalian, itulah yang bisa saya kemukakan terkait dengan tema pertemuan kali ini, yaitu tentang segitiga kecurangan. Jadi akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.